Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat SMP TQ Cita Mulia yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Ramadan memiliki nama lain, diantaranya yaitu Syahrus Siyam, Syahrul Qiyam, dan lain sebagainya. Namun, nama lain dari bulan Ramadan yang paling masyhur adalah Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Mengapa demikian? Apa yang melatar belakangi Ramadan disebut sebagai bulannya Al-Quran? Di dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada ayat ini, lafaz Ramadan disebutkan. Lafaz Ramadan di dalam Al-Quran disebutkan satu kali. Namun, ia tidak disandingkan dengan puasa maupun dengan sholat, melainkan lafaz Ramadan ini disandingkan dengan turunnya Al-Quran. Kemudian dalam kitab Burhan fi Ulumil Quran, penulisnya mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah ke Lauful Mahfuz. Hal ini disebutkan dalam Quran surah Al-Buruj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Tahapan yang kedua adalah tahapan diturunkannya Al-Quran dari Lauful Mahfuz menuju Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya. Tahapan yang ketiga adalah diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhannya. Dari ketiga tahapan ini, yang dimaksud Ramadan adalah Syahrul Quran adalah tahapan yang kedua, yaitu tahapan diturunkannya Al-Quran dari Lauful Mahfuz menuju Baitul Izzah. Dan ini ditetapkan dalam Quran surat Ad-Dukhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Al-ayah. Dan lebih tepatnya lagi yaitu pada malam Lailatul Qadar. Hal ini diterangkan dalam Quran surah Al-Qadar ayat pertama. Nah, karena kita sudah mengetahui histori yang melatar belakangi mengapa bulan Ramadan dikatakan sebagai bulannya Al-Quran, lalu apa yang kita lakukan? Apa praktek yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ini? Menurut hemat saya, ada beberapa kegiatan yang dapat kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan yang dikatakan sebagai bulannya Al-Quran. Yang pertama adalah kita bisa belajar membaca Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran di sini tidak hanya membaca saja, tetapi kita memperbaiki bacaan kita. Kita belajar ilmu-ilmunya, ilmu-ilmu yang mendukung kita agar dapat bisa membaca Al-Quran serta memahaminya. Contohnya seperti ilmu tajwid dan lainnya. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Hal ini
dianjurkan oleh Rasulullah SAW bahwa di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Syukur-syukur kita bisa menghatamkannya. Lebih baik lagi kita bisa menghatamkannya lebih dari 1 kali. Kemudian yang ketiga, kita bisa menghafalkan Al-Quran. Yang keempat, kita bisa mengkaji Al-Quran. Yang kelima, kita bisa mentadaburi ayat-ayatnya. Kemudian yang terakhir yaitu mengamalkannya. Dikatakan dalam suatu riwayat bahwa pada hari akhir nanti, pada yaumil akhir nanti, ada orang yang membaca Al-Quran hanya sampai pada kerongkongannya saja, tidak sampai ke hatinya. Mengapa demikian? Karena ketika dia membaca Al-Quran, apa yang ia baca itu tidak sesuai dengan perbuatannya, tidak sesuai dengan apa amal yang dilakukannya. Oleh sebab itu, sahabat SMPTQ Cita Mulia, marilah di sisa akhir bulan Ramadan ini, marilah kita perbanyak membaca Al-Quran. Syukur-syukur kita bisa menghatamkannya lebih dari 1 kali. Kita bisa memperbaiki bacaan kita bisa mengkaji, mentadaburi ayat-ayat yang di dalamnya. Semoga kita semua bisa istiqomah untuk selalu belajar memperbaiki bacaan kita, memperbanyak membaca Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.